Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID. Nah, di video kali ini kita akan membahas aplikasi Tapera. Nah, aplikasi ini lagi banyak banget diomongin sama orang-orang ya. Jadi untuk menjawab rasa penasaran saya, kita akan coba download dan akan kita review untuk aplikasinya. Nah, seperti apa untuk prosesnya? Silahkan tonton videonya sampai habis. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke aplikasi Play Store-nya, kemudian di pencarian silakan teman-teman cari Tapera Mobile. Nah, sebelum kita download untuk aplikasinya, kita akan baca terlebih dahulu untuk ulasan-ulasan dari seluruh penggunanya ya. Karena katanya banyak pengguna yang sudah join pada Tapera tersebut ya, tapi tidak bisa login, tidak bisa mengakses untuk aplikasinya. Oke, ini dari Ahmad Fikri Ar-Rasyid ya. Ini ngasih bintang 1, kemudian untuk ulasannya gak bisa batalin KPR yang belum diproses. Aneh banget ini gak diset by status apa. Dan di sini ada 25 orang yang merasa ulasan ini berguna. Kemudian dari Palon Yanhuar ya, dia ngasih 3 bintang. Spesial karakter tidak muncul di kolom password. Sudah ada update belum? Dan di sini ada 8 orang merasa ulasan ini berguna. Kemudian dari Denny Hermawan, saya sudah mengajukan KPR FLPP dan udah lolos 3 tahapan. Tinggal menunggu pengajuan dana FLPP oleh pihak bank penyalur. Tapi sudah beberapa bulan gak ada perubahan. Sekarang saya buka aplikasinya, di status pengajuan malah tertulis kamu belum mengajukan pengajuan apapun. Setelah diajukan lagi malah pihak bank penyalurnya gak kebuka. Gimana ini? Mohon untuk pihak terkait agar memperbaiki aplikasinya. Nah, sekarang kita akan coba cek apakah ada ulasan yang positif. Kita lihat semua seperti ini, kemudian kita klik bagian positif. Nah, di sini ada satu ulasan positif dari Ibu Yuni Artini ya. Ngasih 5 bintang. Alhamdulillah bagus, tepat waktu pengembaliannya. Dan di sini ada 1 orang merasa ulasan ini berguna. Sekarang kita akan cek ulasan yang kritis. Di sini ada Ali Hamdin ya, ngasih 1 bintang. Sangat-sangat jelek. Bertahun-tahun saya coba tidak bisa menginput karakter pada form password login. Kemudian yang kedua dari Haryanto Haradi juga ngasih 1 bintang. Developer aplikasinya on, untuk isi password masih gak bisa pakai karakter khusus. Nah, kemudian dari Hasta Pratama juga di sini ngasih bintang 1 juga ya. Tolong aplikasinya password tidak bisa diisi karakter selain huruf dan angka. Kemudian dari Ahmad Rianto juga, aplikasi gak jelas di laptop, password suruh ada karakternya, sedangkan di Tapera Mobile gak bisa pakai karakter. Nah, ternyata untuk pengguna yang memberikan komentar atau ulasan kritis di sini kebanyakan bermasalah pada saat login ya. Nah, di sini ada beberapa login yang tidak bisa menggunakan karakter, sedangkan pada saat daftar atau pada saat di PC misalkan harus wajib untuk membuat password menggunakan karakter. Nah, pada saat login menggunakan Tapera Mobile malah tidak bisa mengisi karakternya. Mungkin seperti itu ya, kurang lebih untuk permasalahannya. Oke, langsung saja kita akan coba download untuk aplikasi Taperanya. Kemudian nanti kita akan review untuk berbagai macam penawaran yang diberikan oleh aplikasi Taperanya. Apakah betul sangat bermanfaat untuk kaum buruh ya, untuk memiliki hunian atau rumah atau tempat tinggal dan lain-lain ya. Kemudian nanti kita akan bandingkan dengan UMR di daerah-daerah kecil ya, atau yang UMR-nya masih rendah di bawah 5 juta rupiah. Apakah mungkin bisa memiliki hunian dalam jangka waktu kurang dari 20 tahun? Nah, seperti apa untuk prosesnya? Silahkan tonton videonya sampai habis. Oke, ini untuk aplikasinya berhasil terinstall ya. Langsung saja kita buka untuk aplikasinya. Nah, kemudian tampilan awalnya seperti ini ya, bersama wujudkan rumah pertama. Kemudian manfaat KPR Tapera, tenor waktu hingga 30 tahun. Nah, ini berarti jangka waktu kredit atau durasi pinjaman bisa sampai 30 tahun. Nah, dengan tenor yang panjang, cicilan bulanan akan menjadi lebih kecil karena total pinjaman dibagi ke dalam lebih banyak bulan. Nah, hingga lebih ringan untuk keuangan bulanan juga ya. Nah, kemudian di sini untuk manfaat yang kedua, tanpa uang muka.
Nah, biasanya saat mengambil kredit pemilikan rumah atau KPR kan biasanya nasabah harus membayar uang muka atau down payment ya, yang umumnya berkisar antara 10 sampai 30% dari harga rumah tersebut ya. Nah, tapi dengan KPR Tapera ini tidak diperlukan uang muka ya, sehingga ini sangat menguntungkan terutama bagi kita ya sebagai kaum buruh yang kesulitan mengumpulkan dana awal untuk pembelian rumah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu suku bunga atau margin 5% tetap hingga lunas. Nah, jadi suku bunga atau margin tetap sebesar 5% ya. Artinya untuk bunga pinjaman yang dikenakan tidak akan berubah selama masa kredit atau angsuran ya, baik di awal hingga akhir masa pinjaman. Nah, kemudian untuk suku bunga ini akan tetap sama dalam kondisi bunga yang tetap ya. Nasabah tidak perlu khawatir dengan fluktuasi suku bunga pasar yang bisa membuat cicilan bulanan meningkat. Nah, jadi ini secara keseluruhan KPR Tapera dengan fitur-fitur tersebut dirancang untuk membuat proses pembelian rumah menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat luas ya, terutama bagi kita yang berpenghasilan rendah atau menengah ya. Jika memang betul seperti itu ya, tapi nanti kita lihat untuk kenyataannya di lapangan ya. Silahkan teman-teman buktikan saja sendiri. Nah, selain menawarkan manfaat KPR, Tapera juga menawarkan manfaat KPR FLPP ya, yang artinya yaitu KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yaitu program KPR subsidi yang dikelola oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya. Nah, kemudian yang pertama di sini untuk manfaat yang ditawarkan yaitu DP ringan, sehingga untuk uang muka yang dibutuhkan untuk memulai KPR sangat rendah ya. Nah, ini membuat lebih banyak orang mampu untuk memulai proses pembelian rumah karena tidak perlu mengumpulkan dana besar di awal. Nah, kemudian untuk penawaran yang kedua yaitu bunga 5% fix ya. Nah, ini berarti bahwa bunga pinjaman yang dikenakan akan tetap sama sepanjang masa kredit ya. Tidak akan berubah meskipun ada fluktuasi dalam suku bunga pasar ya. Nah, hal ini memberikan kepastian jumlah cicilan yang harus dibayar setiap bulan hingga kreditnya lunas ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu bebas PPN ya, bebas pajak pertambahan nilai. Artinya harga rumah yang dibeli tidak dikenakan tambahan PPN sebesar 10% seperti biasanya ya. Nah, ini mengurangi total biaya pembelian rumah dan membuatnya lebih terjangkau. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu jangka waktu hingga 20 tahun ya. Nah, dengan tenor yang panjang, cicilan bulanan menjadi lebih kecil ya karena total pinjaman dibagi ke dalam lebih banyak bulan ya, sehingga lebih ringan untuk keuangan bulanan. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu bebas premi asuransi ya. Nah, kemudian berarti di sini nasabah tidak perlu membayar biaya premi asuransi tambahan ya. Nah, biasanya KPR mengharuskan nasabah untuk memiliki asuransi jiwa dan asuransi kebakaran ya. Nah, namun dalam KPR FLPP biaya ini sudah ditanggung oleh program ya, sehingga mengurangi beban biaya bagi nasabah ya. Nah, jadi secara keseluruhan KPR FLPP ini dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan syarat dan cicilan yang lebih terjangkau serta mengurangi biaya tambahan ya yang biasanya menyertai pembelian rumah. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu syarat peserta Tapera ya, dan di sini yang pertama yaitu WNI atau warga negara Indonesia minimal usia 20 tahun ya. Jadi di sini berarti program ini terbuka untuk semua WNI yang sudah mencapai usia dewasa. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu sudah atau belum menikah. Jadi maksudnya status pernikahan tidak mempengaruhi kelayakan untuk menjadi peserta Tapera ya. Jadi teman-teman sudah menikah atau belum, teman-teman tetap dapat mendaftar dan memanfaatkan program ini ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu maksimal penghasilan 8 juta. Nah, jadi program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ya hingga menengah. Nah, jadi untuk peserta yang dapat mendaftar harus memiliki penghasilan maksimal sebesar 8 juta rupiah per bulan ya. Jadi batasannya penghasilan ini diterapkan untuk memastikan bantuan ini dapat tetap tepat sasaran ya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan ya.
Nah, dengan memenuhi syarat-syarat tersebut ya, jadi peserta tapera dapat mengakses berbagai manfaat yang ditawarkan oleh program ya, seperti tenor kredit yang panjang, bunga yang tetap dan rendah ya, kemudian keringanan dalam persyaratan uang muka juga ya. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan lebih banyak orang memiliki rumah sendiri. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba masuk ke aplikasinya ya, dan di sini bisa teman-teman lihat ya, banyak layanan atau produk dari Tapera tersebut ya. Dan di sini kita perlu untuk mengizinkan akses lokasi terlebih dahulu ya, karena di sini untuk aplikasinya meminta izin untuk mengakses lokasi, untuk kemudian nanti kita bisa mengakses untuk rumah KPR terdekat. Ya, seperti ini. Jadi kita di aplikasi juga bisa meninjau rumah KPR terdekat yang terdaftar di Tapera ya. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa meninjau dari mulai desain rumahnya, kemudian harga dan lokasinya ya. Apakah dekat dari tempat tinggal teman-teman saat ini ya ke lokasi, atau misalkan teman-teman bisa meninjau juga apakah lokasi atau rumah KPR yang terdaftar di Tapera ini dekat atau jauh dengan tempat teman-teman bekerja juga ya. Dan di sini ada banyak banget pilihan. Silahkan teman-teman bisa melihat pilihan rumah tersebut di aplikasi Taperanya ya. Nah, kemudian untuk tahapan yang selanjutnya kita akan coba melakukan pengajuan untuk pembukaan KPR Tapera ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk KPR Tapera adalah produk pembiayaan yang diberikan kepada peserta yang ingin membeli hunian yang sudah jadi ya. Dan di sini untuk ketentuannya yaitu tenor waktu untuk rumah tapak hingga 30 tahun dan untuk rumah susun hingga 35 tahun ya. Kemudian di sini untuk yang kedua tanpa uang muka, kemudian yang ketiga yaitu suku bunga atau margin 5% tetap hingga lunas. Kemudian di sini untuk syarat yang mengajukan pembiayaannya yaitu yang pertama berwarga negaraan Indonesia, minimal usia 20 tahun atau sudah menikah, kemudian maksimal penghasilan 8 juta rupiah dan 10 juta rupiah ya khusus Papua dan Papua Barat, kemudian tidak memiliki rumah. Jadi untuk syaratnya yaitu tidak memiliki rumah ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah pengajuan. Di sini peserta menyiapkan dokumen sesuai program yang diminati. Kemudian peserta datang ke bank penyalur. Kemudian berkas permohonan diproses oleh bank penyalur. Kemudian yang keempat, jika permohonan disetujui, peserta akan dihubungi bank penyalur atau melalui akad kredit. Nah, kemudian di sini untuk dokumen kelengkapan pengajuannya, di sini peserta harus mengisi form aplikasi KPR Tapera. Kemudian membuat surat pernyataan belum memiliki rumah, kemudian surat pemesanan rumah dari pengembang atau developer, kemudian yang keempat dokumen yang disyaratkan oleh bank ya atau perusahaan pembiayaan penyalurnya seperti fotokopi IKTP atau NPWP, kemudian fotokopi akta nikah atau cerai, kemudian slip gaji, rekening koran, SPT tahunan, kemudian surat keterangan kerja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya syarat dan ketentuan untuk pemesanan KPR di Tapera. Nah, kemudian selain KPR, ternyata Tapera juga memfasilitasi KBR ya atau KBR Tapera adalah produk pembiayaan yang diberikan kepada peserta yang ingin membangun rumah pertama di atas tanah milik sendiri atau pasangan. Nah, ini berbeda dengan KPR ya. Jadi untuk KBR ini kita hanya meminta untuk dibangunkan rumah saja ya. Sementara untuk tanahnya sudah milik sendiri ya. Jadi kita mempunyai sebidang tanah, kemudian kita mengajukan untuk pembiayaan pembangunan rumah kepada Tapera. Nah, di sini untuk ketentuannya yaitu tenor waktunya hingga 20 tahun. Kemudian untuk batasan pengajuan sesuai dengan rencana anggaran biaya dan tidak melebihi ketentuan limit kredit atau pembiayaan. Dan di sini untuk suku bunganya sama ya, 5% flat. Kemudian untuk syarat ke pengajuan pembiayaannya di sini berwarga kenegaraan Indonesia ya atau WNI, dan sini untuk syarat dan ketentuannya sama. Kemudian untuk langkah-langkah pengajuannya pun sama ya, kurang lebih tidak jauh berbeda dengan Tapera.
Nah, jadi selain KPR, kemudian KBR, nah di sini Tapera juga memfasilitasi KRR ya, yaitu produk pembiayaan yang diberikan kepada peserta yang ingin melakukan perbaikan rumah pertama. Jadi di sini teman-teman punya rumah, punya tanah ya, kemudian teman-teman ingin renovasi rumahnya, di sini teman-teman juga bisa mengajukan ke Tapera untuk pembiayaan renovasi rumah. Dan di sini untuk KRR tenornya hanya 10 tahun ya, jadi maksimalnya waktunya 10 tahun. Kemudian untuk besaran anggaran sesuai dengan rencana anggaran biaya dan tidak melebihi ketentuan limit kredit pembiayaan di awal ya. Jadi di sini teman-teman harus merencanakan terlebih dahulu untuk anggaran atau biaya yang akan teman-teman ajukan untuk proses renovasinya. Kemudian untuk syarat dan ketentuan dan langkah-langkahnya ini hampir sama ya dengan KPR atau KBR. Nah, kemudian untuk penawaran yang selanjutnya dari Tapera yaitu KPR FLPP ya, yaitu dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP Tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Nah, di sini untuk ketentuannya sama ya, untuk suku bunganya 5% tetap selama jangka waktu KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa ya dan asuransi kebakaran juga. Kemudian di sini untuk cicilan KPR maksimal 20 tahun dan uang muka mulai dari 1% dan bebas PPN. Nah, kemudian di sini untuk syarat mengajukan pembiayaannya di sini ada agak berbeda ya, yaitu yang pertama berkewarganegaraan Indonesia, kemudian belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit atau pembiayaan pembangunan rumah swadaya. Kemudian orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri, kemudian tidak memiliki rumah, kemudian yang kelima memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar 8 juta per bulan, merujuk keputusan Menteri PUPR nomor 242 KPTS/M/2020. Nah, kemudian untuk dokumen yang harus disiapkan yaitu yang pertama surat pemesanan rumah dari pengembang yang paling sedikit memuat harga jual rumah dan alamat rumah. Kemudian yang kedua fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau resi KTP. Kemudian yang ketiga fotokopi kartu keluarga. Kemudian yang keempat, fotokopi akta nikah atau akta perkawinan bagi yang berstatus kawin. Nah, kemudian yang kelima, fotokopi NPWP. Yang keenam, fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Kemudian yang ketujuh, surat pernyataan permohonan. Kemudian yang delapan yaitu slip gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi pemohon yang berpenghasilan tetap atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala desa atau lurah bagi yang tidak berpenghasilan tetap. Dan untuk langkah-langkah pengajuannya pun hampir sama dengan metode-metode yang lain ya yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, jadi teman-teman sekarang bisa menghitung sendiri ya untuk anggaran yang akan teman-teman keluarkan dari besaran gaji yang teman-teman terima untuk persentase potongan dari program Tapera tersebut ya. Karena untuk UMK dari setiap daerah atau UMR dari setiap daerah berbeda, jadi silakan teman-teman bisa menghitung sendiri ya. Nah, karena tadi untuk program-programnya sudah saya jelaskan detail, untuk bunganya flat 5%, kemudian untuk harga rumahnya ya, untuk subsidi dari mulai kisaran 150 sampai 180 jutaan. Dengan tenor yang variatif juga ya, ada yang 20 tahun, ada yang sampai 30 tahun. Kemudian untuk renovasi teman-teman bisa menghitung dan mengajukan sendiri untuk biayanya dan lain-lain ya. Nah, silakan teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir ya, jangan di skip agar teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan tadi ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini di media sosial teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.